For even after Adam and Eve fell in sin, God spoke of a promise, a future victory, a future hope. He set a promise in motion, one that nothing and no one could undo. Focus on the end goal, God's victory, God's plan. Let's begin with the end in mind. Focus on God's promise, walk in His direction, and step into the future He already prepared. Align in promise. This is our beginning. Shalom, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur pagi hari ini dengan membawa puji sembah kami untuk Engkau Bapa. Biar ini menjadi pengagungan yang terbaik yang umat-Mu bawa pagi hari ini. Kau berkati ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhir. Kami percaya Kau bersama-sama dengan kami, Kau berada di tengah kami Tuhan. Kau yang melawat setiap kami pagi hari ini. Dan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang baik.
Haleluya, masih ada sukacita saudara? Kami mau terus memuji Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, sebab Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, sebab Tuhan percaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, sebab Tuhan percaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, sebab Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita sekali lagi saudara. Silakan duduk. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkaulah Raja atas hidup kami. Kami ada sampai hari ini Tuhan, semua karena-Mu, semua karena kasih karunia-Mu, semua karena campur tangan-Mu, karena pengorbanan-Mu dan salib-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku,
dari Tuhan. Segala yang baik ada karenamu. Mataku Tuhan, mataku tertuju hanya padamu. Sebab segala yang baik, segala yang baik ada karenamu. Biarlah kami mau Tuhan, setiap mata kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Mataku tertuju hanya padamu. Segala yang baik, segala yang baik ada karenamu. Mataku tertuju hanya padamu. Oh Rajaku, menebusku, dan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu. Rajaku, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu. Rajaku, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu. Apakah Kau layak setiap kami Tuhan. Jadi anakmu Tuhan.
4 yang lalu memberi diri untuk dibaptis dan menjadi sukacita di surga, tapi juga menjadi sukacita bagi keluarga besar dari gereja kita. Nah, inilah pemain voli yang luar biasa menerima tanda baptis, dan menurut tata cara dari gereja kita, Asa akan membaca covenant, yaitu satu janji bahwa dia masuk ke dalam keluarga besar gereja Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, saya Zaratu Rebeka Azarenka mengucapkan syukur atas jenjang lahir baru yang saya tempuh dengan kesadaran dan rela dengan ditandai sakral baptis sesuai pesan Tuhan Yesus. Dengan ini saya memasuki jenjang permuridan untuk dibentuk dibangun oleh firman Tuhan yang akan saya terima dengan tekun dan setia, serta menerima bimbingan Roh Kudus yang akan membimbing hidup saya. Dengan menerima sakral materi baptis, maka secara resmi saya terhimpun ke dalam keanggotaan keluarga besar Jemaat Tubuh Kristus yang berdoa dibangun bersama serta saling melayani. Saya akan tunduk dengan kerendahan hati kepada otoritas-otoritas yang telah diutus oleh Tuhan. Itu adalah kesediaan dari anak Asa untuk masuk penuh ke dalam keanggotaan keluarga besar gereja kita. Kalau sebelumnya selalu digendong imannya oleh ayah ibunya, tetapi sejak baptis itu akan dengan kemauan sendiri masuk, belajar bertanggung jawab, betul ya saya, untuk menjadi murid Kristus. Sesudah baptis bukan selesai, tetapi justru mulai pemuritan. Berarti habis baptis siap masuk ke care group, ya entah yang hari Rabu atau yang hari Sabtu, nanti dipilih, jangan terpaksa karena habis dibaptis berarti pemuritan. Ya, ini ditandatangani ya, saya tanda tangan. Bersama-sama dengan sertifikat baptis juga ada makanan rohani, yaitu kitab suci yang berisi Tuhan Yesus menghubungi kamu, karena Tuhan Yesus adalah Sang Firman, dibaca setiap hari. Ya, ini diserahkan, lihat ke sana. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Arahkan tangan buat Asa, yuk kita berdoa bersama-sama. Bapa, tidak ada yang lebih indah daripada anak muda sejak remaja sudah menyerahkan diri kepada tangan kasih setiamu. Karena di luar Engkau tidak ada keselamatan. Tidak terlambat, tetapi sejak remaja anak ini sudah menyerahkan diri kepadamu untuk Engkau selamatkan, Engkau basuh, Engkau didik, Engkau bentuk begitu rupa oleh kuat kuasa Roh Kudus. Segala kesalahan, segala kutuk-kutuk turunan dari masa lalu yang tidak kami kenal sudah dipotong di dalam kuasa darah Tuhan Yesus. Maka sekarang curahkan kuasa dari tempat maha tinggi, urapan dari Roh Kudus. Maka masa depan, masa muda Engkau akan sertai, sukses di dalam di dalam studi, di dalam kesehatan, di dalam mengasah akan talenta-talenta yang sudah Engkau percayakan kepadanya. Bapa dipermuliakan dan dia akan mengasihi ayah ibunya. Engkau akan mengasihi dia akan mengasihi seluruh keluarganya. Ya Bapa, dan namamu dipermuliakan. Engkau akan membentengi dia dari segala macam bahaya, penggodaan untuk anak-anak muda, karena Engkau mengutus malaikatmu untuk menjaga Rebeka Asa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk.
Mari kita berdoa sejenak. Bapa, terima kasih Tuhan, pada hari ini anak-Mu telah menyerahkan sepenuhnya kepada Engkau ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, dan kami percaya juga surga juga saat ini bersuka cita atas semuanya itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Didik kami, tegur kami, bimbing kami dengan firman-Mu ya Bapa, supaya kami bisa melakukan sesuai dengan yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang akan berkata-kata, memakai lidah mulut hamba-Mu ini Tuhan. Dan biarlah apa yang keluar dari pikiran hamba-Mu ini bukan rekayasa dari pikiran hamba-Mu, melainkan dari Engkau ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita memasuki tahun 2026 dengan penuh sukacita, dengan penuh kedamaian. Penyertaan Tuhan di dalam tahun 2025 kemarin, kami percaya, kita harus percaya bahwa penyertaan Tuhan juga selalu ada di tahun 2026. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana perjalanan orang Majus di dalam menemukan Sang Mesias, yang berjudul bahwa perjalanan iman orang Majus. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12. Siap Bapak Ibu Saudara? Kita dengarkan firman Tuhan dengan seksama supaya kita mengerti apa yang dikehendaki dalam ayat ini untuk kehidupan kita. Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam Alkitab, dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ayat ini menerangkan bahwa perjalanan orang-orang Majus untuk bertemu Sang Mesias dan menyembah raja yang baru. Mereka meyakini dengan imannya bahwa mereka dituntun oleh bintang. Bintang itu dalam konteks lamanya bahwa mereka meyakini bahwa ada suatu kelahiran sang raja. Mereka meyakini itu sehingga mereka mengikuti bintang itu. Nah, sama halnya dengan kehidupan kita. Hidup seorang Kristen seringkali digambarkan dengan sebuah perjalanan. Bukan sekedar tujuan statis saja, tetapi lebih dari sebuah pergerakan dinamis bersama Tuhan.
seperti halnya seorang yang berlayar. Ketika berlayar, tatkala di perjalanan mereka sering menghadapi yang namanya badai besar. Sering menghadapi yang namanya angin besar. Tetapi mereka yakin bahwa mereka akan sampai ke tempat tujuan. Nah, dalam ayat di atas yaitu kita menemukan kisah yang menarik tentang orang-orang Majus dari timur yang menemukan perjalanan jauh mencari Tuhan dan menyembah raja yang baru lahir. Nah, kisah ini bukan sekedar kisah Natal yang baru saja kita peringati kemarin, tetapi juga sebuah gambaran yang mendalam tentang perjalanan iman seorang yang percaya. Nah, kita akan belajar bagaimana dalam perjalanan orang Majus untuk menemukan sang raja atau sang Mesias. Nah, di sini ada 4 tahap perjalanan yang ditunjukkan ke orang-orang Majus. Yang pertama adalah mereka melihat bintang. Nah, iman dimulai dengan merespon terhadap cahaya ilahi. Orang-orang Majus ini bukanlah orang yang biasa, dia juga orang-orang yang pintar. Orang-orang Majus ini orang cendekiawan, dia ahli astronom dan juga dia ahli nujum. Nah, mereka melihat bintangnya. Nah, mereka mengenali bahwa sang raja akan lahir. Kita lihat di ayat yang Matius 2 ayat 1 sampai 2. Nah, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa orang-orang Majus ini meyakini bahwa bintang itu akan menuntun mereka untuk bertemu dengan sang Mesias atau sang raja. Karena apa? Karena iman mereka di dalam perjanjian lama, mereka akan tahu bahwa sang Mesias akan lahir. Makanya di perjanjian lama ada di dalam dikatakan bahwa di Bilangan 24 ayat 17, bisa ditampilkan. Bilangan 24 ayat 17, nah dikatakan bahwa aku melihat dia tetapi bukan sekarang, aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Ini adalah nubuatan Bileam di perjanjian lama. Nah, orang-orang Majus ini mengimani nubuatan itu sehingga mereka mengikuti. Dengan imannya mereka akan mengikuti bagaimana supaya mereka bertemu dengan sang Mesias. Iman seringkali dimulai dengan cahaya yang Tuhan berikan. Bisikan hati, kesaksian alam, dan kerinduan akan kebenaran. Nah, orang-orang Majus ini rindu akan kebenaran tentang nubuatan Nabi di perjanjian lama. Bukan hanya rindu, tetapi iman mereka meyakini bahwa ini akan terjadi. Makanya mereka merespon dengan tindakan dan kemudian berangkat untuk mencari. Makanya ketika mereka melihat bintang itu, mereka bukan hanya saja melihat, tetapi dia merespon. Sehingga dia mencari di manakah sang Mesias dilahirkan. Karena dia tahu bahwa juru selamat akan lahir pada saat itu bintang menunjukkan. Nah, seperti seorang yang melihat cahaya mercusuar di tengah laut. Lalu di tengah laut kan, di tengah laut yang gelap kemudian melihat mercusuar yang menyorot gitu. Lalu mereka pasti memutuskan untuk mengarahkan perahunya mengikuti cahaya itu. Nah, cahaya itu memberikan harapan dan arah seperti halnya dengan orang Majus. Di era perjanjian lama ke perjanjian baru itu dikatakan masa kegelapan. Kenapa dikatakan masa kegelapan? Yang disebut dengan masa intertestamental. Karena pada masa itu jaraknya sangat lama sekali, kurang lebih 400 tahun dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Nah, di masa-masa itu dikatakan masa kegelapan, banyak orang kehilangan harapan. Banyak orang kehilangan kepercayaan. Perang di mana-mana. Sehingga menimbulkan begitu banyak curiga. Nah, orang Majus ini begitu melihat bintang itu, mereka merindukan
akan nubuat seorang nabi di perjanjian lama. Dia meyakini dengan imannya, kemudian dia mengikuti sang bintang itu. Kemudian yang kedua bahwa iman dipertahankan dalam konsistensi. Iman dipertahankan dalam konsistensi. Kita lihat di Matius 2 ayat yang ke-9. Setelah mendengar kata-kata itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu dilahirkan. Nah, di dalam perjalanan mereka untuk menemukan Mesias yang telah lahir, ini bukan dalam waktu yang singkat. Bukan dalam waktu yang sesingkat kita membaca Alkitab. Bahwa orang Majus melakukan perjalanan kemudian menemukan Mesias, tidak sesingkat itu Bapak Ibu Saudara. Dalam melakukan perjalanan ini membutuhkan waktu yang berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Ya, di tengah perjalanan mereka menghadapi apa saja kita tidak tahu. Tentunya mereka pasti menghadapi yang namanya bahaya. Di dalam perjalanan tentu mereka menghadapi cuaca yang ekstrim. Kemudian mereka pasti menghadapi binatang-binatang yang buas. Tidak sesingkat itu. Mereka berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun dalam perjalanan mengikuti bintang tersebut. Tetapi orang Majus ini terus berjalan. Dia tidak mengenal lelah. Dia meyakini imannya bahwa bintang itu akan menunjukkan dia kepada sang raja, kepada sang Mesias. Sama halnya dengan kita Bapak Ibu Saudara. Terkadang iman kita atau perjalanan iman kita seringkali melelahkan. Terkadang perjalanan iman kita seringkali dibuat bingung. Di dalam perjalanan iman kita seringkali kita dibuat yang namanya kecewa. Dibuat yang namanya harapan-harapan itu tidak sesuai dengan harapan kita. Perjalanan iman kita atau perjalanan rohani kita itu harus kita kuatkan seperti orang-orang Majus. Ketika engkau mengalami gesekan di dalam pelayanan, ketika mengalami hal-hal yang tidak baik ataupun gesekan di antara jemaat, mungkin kadang kita dihina di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan sehari-hari, direndahkan, atau harapan kita yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Saya mau katakan teruslah berjalan sesuai dengan iman kita. Sama seperti halnya orang-orang Majus. Ketika dalam perjalanan iman mereka menghadapi hal apapun yang terjadi dalam perjalanan mereka, mereka tetap berfokus kepada iman. Supaya mereka percaya bahwa Yesus akan dilahirkan. Sama halnya dengan kita. Jangan sampai kita berhenti karena kita dikecewakan sama seseorang. Jangan sampai iman kita luntur hanya karena gesekan sesama jemaat atau gesekan sesama keluarga atau gesekan sesama seorang sahabat. Perjalanan iman kita ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Tetapi percaya bahwa janji Tuhan selalu menyertai dalam perjalanan iman kita. Saya pernah mendengar dari seorang sahabat, dia berkata begini, kita ke gereja itu ibaratnya hati yang sumpek itu kita berangkat ke gereja untuk mencari Tuhan. Jangan sampai kita pulang ke gereja hati kita menjadi sumpek. Nah, terkadang di situ Bapak Saudara, iman kita diuji di situ. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, itu terkadang kita tersinggung dengan firman Tuhan. Yang perlu harus kita ingat bahwa firman Tuhan itu adalah membimbing, menegur kita. Kalau kita tersinggung dengan firman Tuhan, seharusnya kita bersyukur bahwa oh ternyata Tuhan sayang sama kita. Ternyata firman itu mengingatkan saya untuk saya harus kembali ke firman itu. Seringkali, wah firman ini nyinggung saya ini.
nyinggung kehidupan saya, nyinggung apa yang saya alami. Sehingga kita pulang tidak membawa damai sukacita, melainkan sumpek hati ini. Atau mungkin perbedaan pendapat yang akhirnya menimbulkan emosi atau tidak suka kepada teman kita atau sahabat kita yang ada di gereja, sehingga pulang tidak membawa damai sukacita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa iman kita harus terus berjalan di dalam Tuhan, walaupun apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita menghadapi masalah keluarga, seringkali kita menghadapi hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita, pekerjaan kita, atau mungkin keluarga kita ada gesekan sama keluarga. Atau mungkin diuji dengan anak-anak kita. Tapi saya mau katakan, jangan pernah kecewa, jangan pernah berhenti di situ. Teruslah berjalan seperti orang Majus, terus berjalan untuk menemukan Yesus. Itu adalah iman yang sejati. Saya percaya, dan kita pun juga percaya, bahwa janji Tuhan tidak hanya sekedar janji. Cerita ini bukan hanya sekedar dongeng Alkitab, tetapi cerita ini benar-benar nyata. Dan itu mengimbaskan pada kehidupan kita. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah iman diuji dalam kebingungan. Wah, iman diuji dalam kebingungan. Kita bisa melihat di Matius 2 ayat 3 sampai dengan 8. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam Alkitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal yang mengenai anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ketika orang-orang Majus tiba di Yerusalem, mereka itu menghadapi kebingungan. Justru Herodes dan orang-orang Yerusalem terkejut mendengar hal ini. Ini sebenarnya bukan terkejut, Bapak-Ibu Saudara. Herodes mendengarkan ini bukan halnya terkejut, tetapi lebih dari ketakutan. Ketakutan bahwa sang Raja Yahudi akan lahir, dia takut bahwa kekuasaannya akan tergeser. Makanya dia sebenarnya bukan hanya terkejut, tetapi dia lebih dari takut. Orang-orang Majus ini juga bingung, mereka dihadapkan pada pemimpin agama, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka mengerti dalam konteks di perjanjian lama atau nubuat perjanjian lama, mereka tahu bahwa akan ada raja yang lahir. Tapi justru ahli-ahli Taurat ini tidak mencarinya. Justru orang-orang Majus ini yang dari timur, datang dari timur untuk mencari Tuhan. Kenapa? Karena sebenarnya Tuhan juga ingin menunjukkan kekuasaannya bahwa bukan hanya kepada orang Israel saja, tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain. Orang Majus itu adalah perwakilan daripada bangsa-bangsa lain. Nah, yang lebih mengherankan lagi kita lihat di ayat 7 dan 8. Saya bacakan di sini, di situ mungkin tidak saya tampilkan tadi. Matius yang 2 ayat yang ke-7 dan 8. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Supaya aku pun datang menyembah
dia. Ini adalah perkataan Herodes yang di dalam ketakutan. Atau kata lain dia bohong. Karena di ayat berikutnya dia sebenarnya ingin membunuh sang Mesias atau sang raja itu. Inilah iblis. Ini adalah Herodes dipakai iblis untuk hal-hal itu. Sebenarnya bukan saya ingin menyembah, tetapi dalam ayat berikutnya dia ingin membunuhnya. Nah, terkadang gitu dalam perjalanan iman kita tuh kita sering masuk di tempat di mana kita menghadapi pertanyaan. Di mana kita menghadapi keraguan. Bahkan dari sistem yang seharusnya mendukung iman kita, iman diuji bukan dalam ketidaktahuan, tapi justru kita ketika mendapat informasi yang benar, kita harus taat untuk memilih. Seperti halnya bahwa ketika kita mengetahui kebenaran, iman kita diuji untuk memilih taat kebenaran itu. Ini terkadang membuat dilema dalam hati kita, Bapak Ibu. Ketika kita dihadapkan dengan kebenaran dan kita tahu bahwa itu harus kita lakukan, tetapi jika kita lakukan, kita akan menyinggung banyak orang atau kita akan menyinggung seseorang. Padahal ini kebenaran. Nah, ini yang membuat dilema kita. Tetapi Tuhan katakan bahwa teruslah kamu berjalan dalam iman. Jadi ya kita harus melakukan ketaatan itu Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang keempat, nah, iman disempurnakan dalam penyembahan dan ketaatan. Iman disempurnakan dalam penyembahan dan ketaatan. Kita lihat di Matius 2 ayat 9 sampai dengan 12. Setelah mendengar kata-kata itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Nah yang 10, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan emur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, bintang menuntun orang-orang Majus itu ke tempat yang tepat. Dan setelah mereka menemukan anak itu, mereka bersukacita dengan sukacita yang sangat besar. Kemudian mereka mempersembahkan persembahan yang terbaik. Inilah daripada klimaks perjalanan iman. Sukacita ilahi mengikuti ketekunan dan penyembahan sebagai respon utama terhadap penemuan akan Kristus. Kemudian ketaatan untuk mengubah arah sesuai dengan petunjuk Tuhan. Ini adalah klimaks daripada perjalanan iman. Nah, yang perlu kita pertanyakan, lalu bagaimana dengan respon kita terhadap cahaya yang Tuhan berikan? Bagaimana respon kita terhadap cahaya yang Tuhan berikan? Nah, adakah bintang yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita? Kita harus bertanya-tanya, adakah bintang yang ditaruh Tuhan di dalam kehidupan kita? Mungkin kerinduan yang mendalam kita bersekutu bersama Tuhan. Mungkin juga kerinduan kita atau kesempatan kita untuk melayani Tuhan. Jadi apakah ada bintang yang Tuhan taruh di dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Panggilan untuk memperdalam hubungan dengan Tuhan. Mungkin ketika kita dipanggil Tuhan untuk melayani, tetapi dalam hati kita masih ragu. Dalam hati kita masih mempertanyakan, benar gak sih? Di dalam hati kita mungkin merasa ketakutan kalau nanti saya dalam pelayanan, saya akan disalah-salahkan. Jangan-jangan saya tidak dipanggil Tuhan ini. Ya. Dalam hati kita harus kita meyakini bahwa ini adalah panggilan. Kalau kita menerima panggilan Tuhan, kita bukan hanya menerima saja. Tetapi bagaimana kita merespon panggilan Tuhan.
Kalau menerima saja banyak orang menerima. Tetapi bagaimana kita ini bisa merespon panggilan Tuhan? Sama halnya kita ketika menerima keselamatan. Kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Saya percaya dan saya menerima bahwa Yesus adalah juru selamat saya. Bukan hanya menerima saja Bapak Ibu Saudara. Coba bagaimana kita merespon keselamatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Makanya jangan sampai di dalam gereja atau kita bergereja hanya sebagai sebuah rutinitas kita pada waktu hari Minggu. Tetapi berikanlah penyembahan yang baik kepada Tuhan. Karena kita harus merespon keselamatan yang Tuhan beri. Bukan hanya menerima. Banyak orang menerima. Saya menerima Yesus sebagai juru selamat saya. Karena dia sang Mesias. Karena dia adalah sang Raja. Juru selamat saya. Dikatakan dalam Alkitab bahwa dengan iman kita mempercayai Yesus kita akan diselamatkan. Iman. Berarti iman lagi yang harus kita teguhkan. Nah, bagaimana iman itu? Iman itu berarti kita merespon. Merespon bagaimana yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ketika kita dipanggil untuk melayani Tuhan, lakukan dengan baik. Jangan pedulikan bahwa, wah nanti kalau saya melakukan pelayanan saya dikatakan sorohani. Wah nanti saya melayani Tuhan belum tentu saya bisa. Kalau itu ada panggilan dalam hati saudara, lakukanlah. Tidak dibatasi umur dalam melayani Tuhan. Ada yang namanya komunitas lansia, ada yang komunitas youth. Terpanggilnya di mana kalau kita melayani Tuhan? Ya sudah kita lakukan. Itu namanya kita merespon panggilan yang Tuhan beri. Merespon keselamatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Melayani bukan harus di gereja saja. Kita dalam keluarga, kita juga dikatakan juga melayani Tuhan. Melayani Tuhan banyak sekali halnya, tetapi panggilan kita ada enggak di situ? Tuhan menaruh bintang dalam hati kita untuk melayani Tuhan apa tidak? Nah, disitulah kita harus tahu bahwa respon kita yang utama. Siapa kita tanpa Tuhan? Siapa kita tanpa Allah? Kita hanyalah manusia yang berdosa. Kita manusia yang tidak layak. Tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan sudah melayakkan kita, mari kita respon. Bagaimana Tuhan yang memberi keselamatan kepada kita. Iman bukanlah perasaan sesaat, tapi komitmen jangka panjang. Ketika semangat kita naik turun, tetaplah kita setia di dalam doa. Iman kita nggak mungkin akan terus berjalan sampai muncak atau terus meninggi, tidak. Pasti kita akan mengalami yang namanya naik turun rohani, naik turun iman. Tetapi percayalah kita harus terus tekun di dalam doa. Kita harus terus membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu apa? Firman Tuhan adalah menuntun kehidupan kita, menegur kehidupan kita. Ketika kita salah, ketika kita melangkah dalam kesalahan, ketika kita membaca firman Tuhan, terkadang kita tertegur oleh firman itu. Jangan kecewa karena ditegur, tidak. Ini adalah bentuk kasih Tuhan pada kita, supaya kita bisa terus berjalan di dalam firman Tuhan. Nah, kemudian penyembahan sejati mengubah fokus dari apa yang dapat menjadi siapa yang kita sembah. Memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, kita mulai dari hati kita. Karena semuanya, segala sesuatunya dari hati kita. Makanya persembahan yang kita berikan Tuhan yang terbaik adalah dari hati kita. Makanya Bapak Ibu saya katakan bahwa teruslah kita di dalam Tuhan. Perjalanan iman kita tidak akan tahu apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Sama seperti halnya orang Majus ketika dia berjalan mengikuti bintang, dia tidak akan tahu di dalam perjalanan akan terjadi apa. Tapi dia tetap percaya dengan imannya. Sama halnya dengan kehidupan kita. Kita tidak akan tahu yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi yang kita yakini bahwa janji Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Kita lihat di ayat yang terakhir, yaitu Matius 2 ayat 12.
Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Pertemuan sejati dengan Yesus sudah seharusnya mengubah arah hidup kita. Kita tidak akan bisa kembali ke perjalanan atau kehidupan yang lama. Pertemuan kita kepada Kristus seharusnya mengubah arah hidup kita. Saya akan bercerita sedikit tentang kehidupan saya. Dulu saya mengalami sebuah masalah yang begitu besar menurut ukuran saya. Masalah yang tidak saya perbuat tetapi harus saya tanggung. Itu saya sudah menerima Yesus. Saya sudah dibaptis, saya sudah menerima Yesus. Masalah itu bertubi-tubi saya hadapi. Bahkan membuat saya stres, membuat saya hilang harapan. Membuat saya sangat rendah. Saya depresi begitu lama. Semuanya habis. Saya kehilangan pekerjaan yang baik menurut saya. Saya kehilangan sahabat, saya kehilangan kolega-kolega. Bahkan saya terhina kehidupan saat itu karena masalah yang saya hadapi. Di dalam keterpurukan saya diingatkan oleh seseorang. Bahkan seseorang itu belum percaya Yesus. Dia dari agama lain. Dia berkata kepada saya, "Kamu kan punya Tuhan. Kenapa kamu gak bersujud dan meminta kepada Tuhanmu?" Di situ kata-kata itu sangat memukul hati saya. Kata-kata itu sangat terus teringat di dalam pikiran saya. Selama ini ternyata saya lupa kalau saya punya Tuhan. Padahal saya sudah menerima Yesus, saya sudah dibaptis. Saya percaya. Tapi saya lupa. Ternyata saya punya Tuhan. Kata-kata itu memukul saya, kemudian saya datang kepada Tuhan. Saya menangis sejati-jatinya, saya tidak melihat kanan kiri saya datang ke gereja. Saya menangis dan saya berkata kepada Tuhan, segala apa yang saya alami. Nah, disinilah saya baru merespon. Ternyata saya punya Tuhan yang besar. Lalu Tuhan menyelesaikan masalah saya? Tidak. Tuhan tidak menyelesaikan masalah saya. Masalah saya terus berjalan dan ada. Tetapi Tuhan mengubah arah hidup saya. Itulah, kalau kita bertemu dengan Kristus, seharusnya Kristus sudah mengubah arah hidup kita. Jangan sampai kita kembali ke kehidupan lama kita. Yang dimana saat itu saya bekerja dengan teman saya. Dan akhirnya kena masalah. Ya menurut ukuran kerja itu mungkin juga kerja yang tidak begitu benar juga. Ketika saya didatangi teman saya lagi, tapi setelah saya berserah kepada Yesus, saya didatangi teman saya lagi. Kalau kamu ingin menyelesaikan masalahmu, ya kamu harus bekerja lagi seperti ini. Tetapi saya menolak. Saya memilih bahwa Yesus akan mengubah hidup saya. Masalah biarkanlah terus berjalan. Tetapi ketika kita menghadapi masalah itu, kita tahu bahwa penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Sama halnya orang-orang Majus tidak tahu seluruh jalan, tapi mereka tahu dengan imannya bahwa raja yang mereka cari layak untuk diperjuangkan. Hari ini kita telah memiliki banyak cahaya. Kita telah mengenal Yesus sepenuhnya. Jika orang Majus berjalan bermil-mil dengan hanya bintang sebagai pemandu, betapa lagi kita yang harus bertekun di dalam firman Tuhan. Bertekun di dalam iman kita. Perjalanan iman terbesar kita adalah membiarkan Kristus yang telah kita temukan mengubah arah hidup kita. Perjalanan iman terbesar di dalam kehidupan kita. Membiarkan Kristus terus ada di dalam kita dan mengubah arah hidup kita. Amin. Kita bangkit berdiri.
kita akan menyanyikan Aku Mengasihi Engkau Yesus. Kita nyanyikan dengan hati yang dalam. Kita nyanyikan bahwa kita mengasihi Yesus. Aku percaya Tuhan Kau mengubah segala arah hidupku. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Aku mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi dengan segenap hatiku Tuhan. Tuntun setiap langkahku Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Satu kali lagi. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersepakat untuk mengasihi Engkau Tuhan, karena kami tahu Engkau telah mengasihi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih untuk teladan orang-orang Majus yang sudah memberikan kami sebagai contoh. Bahwa bagaimana kami harus merespon. Bagaimana kami harus mengubah arah hidup kami setelah kami menemukan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika kami bingung, Engkau akan menuntun kami Tuhan. Ketika kami lelah, Engkau akan menguatkan kami Tuhan. Ketika kami kehilangan arah, kami percaya Engkau akan menuntun kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hilangkanlah segala sakit hati. Hilangkanlah segala kekecewaan. Hilangkanlah segala
hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kami Tuhan. Aliri kami dengan kasih-Mu, supaya kami bisa lebih mengasihi Engkau, sehingga kami bisa mengasihi sesama kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, apa yang sudah kami dengar Engkau meteraikan dalam hati kami, dalam hati seluruh jemaat-Mu, sehingga si jahat tidak akan bisa mencuri firman yang kudus ini. Segala perjalanan yang Engkau akan tuntun untuk jemaat-Mu di tahun 2026 ada dalam tangan Roh Kudus, sehingga tidak ada satupun yang terperosok atau tersesat karena Engkau menerangi jalan kaki kami, seperti Engkau juga menerangi jalan orang-orang Majus. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman yang berasal daripada-Mu, berkati dalam berkat rumah tangga, berkat pekerjaan, juga berkat dalam pengutusan pelayanan di dalam jemaat ini. Selanjutnya hamba-Mu dan anak-anak-Mu semua dalam gereja ini Tuhan hendak mengucap syukur, menyembah Engkau dalam bentuk persembahan yang kami sudah siapkan dengan segala kasih, bukan dengan paksa tetapi dengan sukacita, bukan sebagai kewajiban, sebagai tanda cinta bagi Engkau saja Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tahu ya Tuhan, hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan hatiku. Percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, ini anak-anak-Mu semua dalam perjalanan dari bulan Januari sampai dengan akhir tahun, semuanya dalam kendali tangan kasih-Mu. Engkau lindungi, Engkau pimpin, Engkau terangi. Dicurahkanlah segala berkat penyertaan tuntunan terang dari Allah Bapa, Sang Putra dan Sang Roh Kudus pada hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya berkata bersama, amin. Salam kiri kanan, Tuhan memberkati.